Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Tessa Nurapni. Dalam video ini, kita akan membahas penerapan konsep pendidikan Merdeka Belajar. Mari kita mulai. Istilah Merdeka Belajar tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebab istilah ini sudah sering diperbincangkan setelah Kemendikbud memperkenalkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi. Adapun tujuan pendidikan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Yang kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, kita akan membahas peran guru dalam Merdeka Belajar. Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa. Antara lain, yang pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar menyampaikan pengetahuan dan membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator menghubungkan siswa dengan sumber belajar serta membantu mereka menemukan cara belajar yang paling efektif. Yang ketiga, guru sebagai pengelola mengatur lingkungan belajar yang kondusif, termasuk merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, guru sebagai demonstrator, menunjukkan contoh konkret dari konsep atau keterampilan tertentu agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kelima, guru sebagai pembimbing dan motivator, memberi arahan dan semangat kepada siswa untuk terus berkembang dan mencapai potensinya. Yang keenam, guru sebagai evaluator, menilai perkembangan siswa tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses belajarnya untuk memberikan umpan balik yang membangun. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program tersebut. Dengan peran-peran guru tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pelaksanaan pendidikan Merdeka Belajar. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar. Antara lain, yang pertama, menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu resiko secara tepat. Yang kedua, kerjasama lintas pihak. Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar adalah kerjasama lintas pihak.
Dalam hal ini, kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. Yang ketiga yaitu urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan, seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.